dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Edisi kali ini kita akan membahas satu tema tentang pentingnya dan kewajiban kita mengasuh orang tua. Selama ini kata mengasuh itu lebih banyak dikaitkan dengan mengasuh anak. Karena memang biasanya yang perlu pengasuhan itu adalah anak-anak. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, istilah pengasuhan itu juga sangat perlu untuk orang tua. Ada beberapa hal yang perlu menjadi bagian dari pemahaman dan kesadaran kita bersama-sama. Yang pertama, sekarang ini secara demografis, jumlah kelompok yang sering disebut dengan lansia atau lanjut usia itu meningkat. Walaupun secara pribadi saya kurang setuju dengan istilah lansia itu. Saya cenderung menggunakan istilah senior citizen atau warga negara yang senior. Tetapi karena itu sudah menjadi bagian dari term yang dipakai oleh negara, oleh pemerintah, ya kita pakai saja istilah itu. Sekarang ini jumlah senior citizen itu meningkat karena beberapa hal. Yang pertama, karena memang meningkatnya tingkat harapan hidup bangsa Indonesia. Nah, meningkatnya tingkat harapan hidup itu sebagiannya karena tingkat kesejahteraan ekonomi yang juga meningkat. Juga karena meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah maupun diberikan oleh masyarakat. Karena ketika tingkat kesejahteraan ekonomi meningkat, maka masyarakat juga semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya dan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit atau oleh klinik dan berbagai bentuk layanan kesehatan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya juga kenapa harapan hidup itu meningkat, karena juga lifestyle atau gaya hidup yang juga semakin baik. Sekarang ini masyarakat mulai sangat peduli dan sangat hirau tentang pentingnya kesehatan. Sehingga gaya hidup, kebiasaan untuk mereka makan yang bergizi, makan yang halal tentu saja, kemudian juga aktivitas yang sehat, itu semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat masa kini. Selain juga mulai rutin berolahraga, itu juga bagian dari healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Walaupun tentu saja berolahraga itu ya tetap harus terukur dan teratur. Karena kalau dipaksakan, tidak teratur dan tidak terukur, justru akibatnya bisa fatal. Faktor yang lainnya juga karena lingkungan yang semakin sehat. Sekarang orang mulai peduli dengan bagaimana pentingnya ruang terbuka hijau, ya, mendapatkan fresh air atau udara yang segar, dan berbagai macam faktor yang membuat orang ini memiliki harapan hidup yang lama, dan karena itu maka memang jumlah mereka yang berusia lanjut atau senior citizen itu semakin meningkat. Sekarang banyak mereka yang sudah pensiun, sudah purna tugas, tapi masih sehat walafiat. Tingkat harapan hidup bangsa Indonesia ini rata-rata, menurut data yang saya baca, mudah-mudahan tidak keliru, untuk laki-laki itu 68 harapan hidupnya itu. Sedangkan untuk perempuan itu 70. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ini dengan masa kerja, misalnya orang bekerja di kantor,
Kalau dia pegawai negeri atau swasta kan pensiunnya sekitar 58 atau 60. Nah kalau rata-rata harapan hidupnya itu 68, memang berarti setelah purna itu dia masih segar bugar. Sementara dia punya skill, punya keterampilan, punya jaringan yang memungkinkan dia masih tetap produktif di usia yang sudah lanjut itu. Karena itu maka batasan usia produktif di Indonesia itu kan sekarang juga berubah. Sekarang batasan usia produktif itu adalah 15 sampai 64 tahun. Kenapa dibuat seperti itu? Karena sebenarnya mereka di atas usia 58, 60, bahkan sampai umur 64 itu masih produktif. Masih sehat walafiat, masih segar bugar. Tetapi memang ada realitas baru yang sekarang ini memang sebagiannya juga menimbulkan persoalan sosial yang baru. Ketika dunia kerja semakin menuntut produktivitas, kemudian juga struktur keluarga juga berubah. Dalam masyarakat kita yang lama itu kan orang tua dengan anak itu tinggal di tempat yang berdekatan atau bahkan mungkin tinggal dalam satu rumah yang sama. Tapi seiring waktu karena dunia kerja yang semakin terbuka, kemudian juga memang pergeseran struktur keluarga, banyak orang tua yang tidak lagi tinggal bersama anaknya. Tidak tinggal bersama anaknya itu sebagiannya karena anaknya yang sudah sukses dalam karir, bekerja, yang jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Sementara banyak juga orang tua yang tidak mau ikut tinggal bersama anaknya. Karena bagi sebagian masyarakat, rumah itu bagian dari kehidupan. Apalagi ketika rumah itu merupakan bagian dari rumah perjuangan dalam tanda petik ya, atau rumah yang penuh kenangan yang dibangun ketika orang tua, ayah, ibu itu mulai merintis kehidupan baru, bekerja dimulai dari nol, kemudian memiliki rumah. Rumah itu bagian dari kehidupan sehingga tidak mudah orang itu meninggalkan rumah yang merupakan bagian dari perjalanan hidupnya. Sehingga karena itu sekarang ada realitas, tidak sekedar fenomena tapi juga sudah menjadi realitas di mana banyak orang tua yang mereka hidup sendirian tanpa bersama dengan anaknya atau anggota keluarga yang lainnya. Inilah yang kemudian menjadi salah satu masalah sosial yang nanti akan kita bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu kita mengikuti pemberitaan di media adanya 3 orang anak yang menyerahkan orang tuanya untuk diasuh di sebuah panti. Ketiga anak itu mengatakan tidak lagi sanggup mengasuh orang tuanya, bahkan kemudian ketika orang tua meninggal pun dia juga sudah tidak sanggup membiayainya dan semuanya diserahkan kepada panti itu. Ini sesuatu yang dalam sudut pandang agama maupun dalam sudut pandang sosial itu sungguh sangat tidak terpuji. Sesuatu yang kalau kita kaitkan dengan agama itu sangat bertentangan. Berulang kali Al-Quran itu memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk tidak hanya menghormati orang tua, tetapi juga mencukupi kebutuhannya dan mengasuhnya. Karena itu ketika ada anak yang kemudian menyerahkan semua pengasuhan anak orang tuanya itu kepada panti, itu sungguh sangat tidak terpuji. Apalagi jika alasannya adalah alasan pekerjaan. Karena pekerjaan itu soal pilihan. Dan inilah yang memang tadi saya sebut sebagai sebuah realitas sosial baru. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, kasus yang baru saja terjadi itu bukanlah kasus yang pertama.
realitas sekarang ini karena berbagai kesibukan, karena ketidakcocokan, karena tidak mau direpoti oleh orang tua, maka banyak kemudian anak-anak itu menitipkan atau menyerahkan pengasuhan orang tuanya ke panti-panti itu. Dulu disebut dengan istilah panti jompo. Yang di situ memang orang-orang sudah tua, sudah jompo. Istilah itu tidak bagus, saya tidak setuju dengan istilah panti jompo itu. Karena sebenarnya banyak di antara mereka itu yang masih produktif, masih bisa beraktivitas. Sekarang muncul istilah yang lebih keren lagi, namanya retirement house atau rumah untuk peristirahatan bagi kaum senior. Nah, ada memang yang sekarang sudah dikelola dengan sangat profesional, bahkan fasilitasnya sangat mewah. Nah, sebagian dari anak-anak itu menitipkan orang tuanya di tempat-tempat yang kita sebut dengan retirement house atau panti untuk lansia itu. Istilah panti lansia itu saya kira lebih tepat dibandingkan dengan panti jompo. Tapi Muhammadiyah tidak pakai istilah itu semua. Muhammadiyah pakai senior care center gitu. Jadi pusat pengasuhan warga yang senior. Inilah pandangan berkemajuan Muhammadiyah yang juga sangat humanis. Sebagian memang anak-anak itu menitipkan orang tuanya di tempat-tempat pengasuhan orang tua. Alasannya karena kesibukan. Tapi mereka ini secara rutin setiap saat masih berkunjung, menyapa, kemudian ya menemui, bahkan mungkin pada saat weekend ketika mereka tidak bekerja, orang tua itu juga dijemput. Di situ memang terdapat pelayanan yang bagus secara kesehatan, secara nutrisi dan sebagainya. Bahkan misalnya Muhammadiyah itu kan kemudian punya namanya posyandu lansia. Itu untuk mengasuh orang-orang tua itu, dan ternyata sebagaimana posyandu anak-anak, di posyandu lansia juga ditimbang itu kesehatannya, gizinya, dan dipandu perkembangan kesehatan yang memang menjadi bagian satu kesatuan dari pengasuhan. Nah, karena itu maka kalau kemudian seseorang menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab mengasuh orang tua, itu sungguh perbuatan yang tercela. Karena Quran menyebutkan wa'ati dzal qurba haqqahu, berikanlah kepada karib kerabat. Itu disebutkan dzal qurba itu adalah orang tua, hak mereka. Nah, hak mereka itu tidak hanya hak yang berupa materi, tapi juga hak yang sifatnya sosial dan spiritual. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, tapi harus diusahakan. Sehingga di tempat penampungan atau pengasuhan para senior itu, di situ diberikan ruang untuk sosialisasi, di mana mereka bertemu dengan warga negara senior yang lainnya. Kemudian juga diberikan ceramah-ceramah agama, supaya mereka mendapatkan siraman rohani dan ketenangan di masa tuanya. Kemudian juga berbagai macam kegiatan yang produktif ya, sebagian ada yang kemudian menganyam dan kegiatan lain, bukan untuk mendapatkan uang tapi untuk mengisi waktu yang luang. Dan kemudian berbagai kegiatan lain yang bermanfaat juga dilaksanakan karena mereka ini masih punya keterampilan, masih punya jaringan, sehingga sebagian kemudian juga memberikan pelayanan kepada yang lainnya. Karena itu maka terhadap pengasuhan kepada warga negara senior ini, selain mereka diasuh di tempat atau panti-panti itu, yang itu menurut saya menjadi alternatif terakhir, sebaiknya tetap diasuh di rumah. Nah, Muhammadiyah misalnya sudah mengembangkan pengasuhan untuk mereka yang tinggal di rumah. Ada volunteer, ada relawan-relawan yang rutin mengunjungi, kemudian mengajak bicara, bercerita, dan berbagai macam cara agar orang-orang tua ini bahagia di masa senja. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam untuk kita mengasuh orang tua. Janganlah sampai karena alasan ekonomi, karena alasan kesibukan, apalagi karena alasan misalnya tidak
sejalan dengan suami atau tidak sejalan dengan istri, kemudian orang tua itu kita singkirkan dari rumah kita, itu sungguh sesuatu yang tercela. Mengasuh orang tua memang lebih susah daripada mengasuh anak-anak. Tetapi justru karena kesusahan itulah kemuliaan yang bisa kita raih. Karena itulah kita mendapatkan berkah dari orang tua. Karena itulah kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita. Karena doa orang tua itu adalah doa yang sangat mustajabah. Hidup kita di dunia ini, selain kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, kita juga harus mentaati, menyayangi orang tua kita. Karena ridho Allah itu beserta dengan ridho orang tua. Ridho Allah biridhol walidain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa mendedikasikan waktu kita untuk mengasuh orang tua kita, menghormati mereka, dan memberikan yang terbaik. Sehingga di masa tuanya, orang-orang tua kita itu hidup dengan bahagia. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu juga adalah kebahagiaan sejati yang dirasakan mereka, dinikmati mereka dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.